Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik baru yang berjudul Ketika Dunia Menjadi Gurun. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai. Terlihat seorang laki-laki telah berjuang dengan sekuat mungkin untuk keluar dari hisapan seekor monster yang mencoba untuk melahap segalanya. Ia berusaha mati-matian mendaki gunung pasir yang terhisap ke dalam mulutnya monster itu. Dengan rasa keputusasaan, ia bergumam, "Di dalam dunia yang sampah ini, aku pun menjalani kehidupan yang benar-benar menyedihkan. Mereka yang lemah yang memiliki kekayaan dan juga status akan dilahap oleh mereka yang kuat. Itulah kenapa aku sekarat, karena aku terlalu lemah." Dikisahkan pada sekitar 100 tahun yang lalu, seberkas cahaya yang sangat terang telah menghantam bumi ini dengan begitu keras. Kemudian ia pun langsung melahap semua kehidupan yang berada di dalam bumi itu dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dan di saat itulah planet biru kecil yang merupakan tempat lahirnya segala sesuatu telah berubah menjadi gurun yang begitu mengerikan. Saat ini sesuatu yang tersisa dari sedikit manusia yang selamat adalah dengan membangun sebuah benteng untuk kehidupan mereka sendiri. Cerita kembali, sebelum pria itu terhisap ke dalam perutnya monster cacing. Di saat itu, ia telah berada pada sebuah bis tambang yang dilapisi dengan baja. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar sialan, jika niatnya memanglah menghancurkan, seharusnya kau menghancurkan segalanya. Namun entah kenapa kau membiarkan para serangga tetap hidup." Namun tiba-tiba saja sebuah serangan langsung menghantam kepalanya pria itu sehingga kepalanya langsung terbentur ke dinding baja. Setelah menghantam pria itu sambil menyeringai, seseorang berkata, "Aku sama sekali tidak sengaja mendorong kepalamu. Tetapi jika dirimu memberitahuku siapa namamu sebenarnya, maka aku akan meminta maaf sekarang juga." Dengan tatapan mata yang datar, pria itu mengatakan kalau namanya adalah Zeon. Namun ia menyadari kalau orang itu tidak akan mungkin meminta maaf hanya karena mengetahui namanya. Seketika itu juga orang itu langsung tertawa terbahak-bahak yang diiringi oleh semua orang yang berada di dalam bis. Lalu ia berkata, "Bagaimana bisa kau hanya memiliki satu nama? Apakah mungkin kau tidak memiliki ayah yang banyak?" Terlihat Zeon begitu kesal, wajahnya memerah ketika mendengar mereka yang mulai mengejeknya. Zeon menyadari semua orang yang menaiki bis tambang ini biasanya memiliki sesuatu yang sama, yaitu tidak ada dari mereka yang merupakan penambang asli. Sebenarnya hampir bisa dipastikan kalau mereka adalah para kriminal ataupun para buronan. Kemudian orang itu kembali berkata, "Kau tidak usah merasa tegang seperti itu. Bukankah kita semua harus bersikap dengan akrab karena kita telah berada di bis yang sama? Jadi katakan kepadaku kejahatan macam apa yang kau lakukan. Apakah itu penyerangan, penipuan, ataukah pencurian?" Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, dengan sangat cepat Zeon langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat di wajahnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Zeon sampai-sampai orang itu langsung terlempar ke belakang. Dengan penuh percaya diri, Zeon langsung berjalan menghampiri orang itu dengan kedua tangan yang sudah mengepal. Lalu sambil bersiap menghajar orang itu, Zeon berkata, "Dasar bodoh, aku bukanlah seperti yang kau pikirkan, tetapi aku adalah seorang pembunuh." Namun sebenarnya Zeon bukanlah seorang pembunuh seperti yang ia katakan. Hal itu disebabkan karena di dalam Neosol hanya orang-orang yang kuat yang dianggap sebagai manusia, sedangkan mereka yang lemah akan dianggap sebagai sampah yang memang pantas untuk dimusnahkan. Akan tetapi hal itu bisa dianggap biasa saja. Lagi pula tidak akan menjadi masalah apabila menambahkan sebuah sampah ke dalam pembuangan. Sebelumnya seekor tikus telah berusaha menyelinap ke tempatku untuk mencuri barang-barang yang kumiliki. Namun aku tidak menyangka kalau dia adalah seekor tikus peliharaan. Dia mengatakan kalau dia adalah anggotanya Lee Jeryong, dan itu artinya sama saja kalau aku telah mengusik sesuatu yang sangat kuat. Sontak Zeon sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau ia akan berurusan dengan Awaken yang terkenal akan kekuatannya. Di dalam Neosol, orang-orang yang kuat akan dianggap sebagai manusia. Tetapi jika itu adalah seorang Awaken, maka dia akan dianggap sebagai dewa. Dasar sialan, bagaimana mungkin seekor tikus sepertiku bisa berurusan dengan seorang dewa? Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya rumornya mengatakan kalau Lee Jeryong sudah memulai pergerakannya untuk mencariku. Namun sebelum ia menemukanku, aku pun merangkak ke dalam bis yang berangkat menuju ke arah tambang. Setelah mengingat akan hal itu, terlihat Zeon langsung terdiam ketika seseorang yang ia hajar langsung tertawa terbahak-bahak. Dengan tatapan mata yang tajam, orang itu berkata, "Bocah, apakah kau sudah selesai memukulku?" Seketika itu juga Zeon pun merasakan kalau kepalanya mulai terasa sakit yang seakan-akan kalau pukulannya telah mengenai wajahnya sendiri.
Namun belum sempat ia bereaksi, tiba-tiba saja tubuhnya langsung terlempar ke belakang setelah dihantam orang itu. Terlihat Zeon langsung berteriak kesakitan ketika tubuhnya yang terhempas ke atas lantai yang terbuat dari baja. Kemudian sambil berjalan ke arah Zeon, orang itu berkata, "Seharusnya aku juga mengatakannya sejak awal kalau aku berada di tempat ini karena aku telah membunuh orang lain. Padahal aku bisa saja memperlakukanmu sebagai adik kecilku dan juga memberimu sedikit kasih sayang. Tetapi entah mengapa kau bertindak terlalu berlebihan. Sepertinya aku harus memberikanmu sedikit pelajaran agar dirimu bisa paham." Sontak Zeon sangatlah terkejut ketika mengetahui kalau orang itu adalah Awaken. Sebenarnya ia pergi meninggalkan kota untuk bisa menghindari seorang Awaken. Namun entah mengapa ia bertemu dengan seorang Awaken yang lainnya. Akan tetapi mereka semua sangatlah terkejut ketika bis yang mereka tumpangi langsung terguncang dengan sangat hebat. Bahkan bis itu langsung terguling berkali-kali sehingga membuat semua orang yang berada di dalamnya telah mengalami luka-luka yang cukup parah. Sambil berteriak, salah satu dari mereka berkata, "Dasar brengsek, apa yang terjadi? Apakah kau dengan sengaja ingin membunuh kami semua?" Namun sang supir sama sekali tidak bisa mengatakan sepatah kata pun ketika melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Melihat sang supir yang berbicara terbata-bata, ia pun kembali memintanya untuk berbicara dengan benar. Lalu ia pun melemparkan pandangannya ke arah jendela untuk mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan di saat yang bersamaan, sang supir mencoba untuk berbicara. Ia mengatakan kalau mereka sama sekali tidak akan bisa menuju ke arah tambang. Karena orang itu begitu penasaran, ia pun mendongakkan kepalanya ke arah atas untuk melihat apa sebenarnya yang dilihat oleh supir itu. Dengan wajah yang ketakutan, sang supir mengatakan kalau mereka telah dilahap oleh seekor monster. Benar saja, di saat itu mereka telah diseret oleh monster cacing yang datangnya dari bawah tanah. Mereka telah terjebak dalam pusaran pasir yang berasal dari mulutnya cacing itu. Bahkan cacing gurun itu telah menunjukkan gigi tajamnya yang seperti roda gigi yang berputar, sehingga akan sangat sulit untuk keluar dari mulutnya. Seketika itu juga suasana di dalam bis menjadi begitu panik. Mereka berusaha melarikan diri ke arah atas untuk meninggalkan bis itu yang mulai tenggelam. Sama halnya dengan Zeon, ia berusaha dengan sangat keras untuk berlari di atas pasir yang secara perlahan mulai menghisap mereka ke arah gigi tajam cacing gurun. Zeon bergumam, "Jika aku melihat ke belakang, maka situasi yang aku hadapi selalu saja berulang seperti ini. Entah itu di kota, ataupun ketika aku bertemu dengan seorang Awaken, atau bahkan ketika aku dilahap oleh cacing gurun ini, semuanya benar-benar sangatlah menjengkelkan. Di dalam dunia yang sialan ini, apabila sesuatu yang kita miliki telah diambil secara paksa oleh mereka yang lebih kuat, maka itu adalah sesuatu yang bisa dianggap biasa saja. Jadi, jika aku sekarat di tempat ini, maka hal itu disebabkan karena aku yang sangat lemah. Ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk ditebak sampai-sampai hal ini telah membuatku merasa bosan. Tentu saja aku bisa membayangkan jika aku lebih kuat, maka aku akan bisa mengalahkan monster ini dan bahkan aku bisa keluar hidup-hidup. Akan tetapi hal itu hanyalah omong kosong bagi orang lemah sepertiku yang sudah sekarat di dalam sini." Namun tiba-tiba saja Zeon langsung membuka kedua matanya karena ia sama sekali tidak ingin mati di dalam perutnya cacing. Di saat itu ia merasakan kalau jantungnya telah berdebar dengan sangat kencang yang seakan-akan ingin meledak menghancurkannya. Zeon merasakan aliran darahnya mulai bergejolak pada sekujur tubuhnya yang bahkan kecepatannya telah melaju menuju kepalanya. Dan di saat yang bersamaan, sesuatu yang tidak diketahui langsung meledak di dalam pikirannya. Dan itu adalah ledakan yang hanya bisa ia rasakan sendirian meskipun ia terperangkap bersama yang lainnya. Di saat itulah ia pun melihat segala sesuatu yang berada di atas bumi. Menara yang runtuh, jembatan yang telah hancur, dan juga sebuah kota yang tertimbun dengan lautan pasir. Bahkan di dalam kedua matanya ia telah melihat kalau dunia telah berubah menjadi gurun yang seutuhnya yang seakan-akan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seketika itu juga Zeon pun menyadari kalau dia telah terbangkitkan menjadi seorang Awaken di dalam dunia ini. Kemudian ia pun langsung mengulurkan salah satu dari tangannya ke arah depan. Dan di saat yang bersamaan, sebuah aliran pasir langsung bergerak menuju ke arahnya yang mengikuti lingkaran jarinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja aliran udara yang bertekanan dengan begitu tinggi langsung menembus tubuhnya cacing pasir. Di saat itu, secara naluriah, Zeon telah menggunakan sebuah kekuatan yang ia sebut sebagai Sand Blaster. Dengan tubuh yang bersimbah dengan cairan biru, Zeon langsung berjalan melewati sebuah lubang yang ia buat dengan kekuatannya. Zeon berkata, "Bagaimanapun juga aku akan bertahan hidup di dalam dunia ini yang mana segala sesuatu telah berubah menjadi pasir. Entah itu para monster ataupun para Awaken yang mereka anggap sebagai dewa, tetapi tetap saja aku bersumpah kalau aku akan bertahan di dalam dunia ini."
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.